Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah wa ya amatallah, usikum wa iyaya awalan bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, wa ahathukum ala ta'atihi wa ta'ati rasulihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat dan jamaah subuh yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada subuh hari ini kembali kita dapat melaksanakan salat subuh secara berjamaah, yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini didasari dengan iman dan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya kita dapat memperoleh pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ibadah dan ketaatan kita dapat membahagiakan kita baik di dunia, terlebih-lebih lagi di hari akhirat kelak. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi uswatun hasanah, contoh teladan yang baik bagi kita semua, yang mudah-mudahan kita juga betul-betul mencontoh dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baiknya hingga kita menghadap pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan itu semua kita dapat meraih syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari yang semua orang butuh akan syafaat itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada nabinya yang diutus untuk menyampaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala untuk dilaksanakan dan menyampaikan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhi agar mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Sehingga tidak ada satupun hal yang dapat membahagiakan kita dunia dan akhirat melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikannya. Dan tidak ada satupun yang bisa mencelakakan kita dunia dan akhirat melainkan sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita menjauhinya. Nah, salah satu yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang terdapat dalam surah Al-Ankabut ayat 45 kalau tidak salah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salah
Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang artinya secara bebas seperti ini, utlu ma uhiya ilaika minal kitab, bacalah apa yang diwahyukan kepadamu Muhammad dari Alkitab, yakni Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca Al-Quran. Bukan sekedar membaca tentunya, tapi memahami, mendakwahkan setelah mengamalkan pastinya. Sehingga sudah sering kita sampaikan atau sudah pernah kita sampaikan bahwa bagaimana agar dakwah kita mudah diterima oleh mad'u kita, oleh orang yang kita seru kepadanya, baik itu kebaikan ataupun keburukan yang harus ditinggalkan, maka upayakan untuk memahami dasar dari apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, memahami apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian amalkan. Sehingga saya teringat dengan perkataan salah seorang orang tua santri dulu, Allah yarham, sudah berpulang ke rahmatullah, bahwa bagaimana orang tua kita yang dimaksud adalah pendiri pesantren. Waktu itu saya mengajar tafsir dan membaca ayat atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Apa tanggapan beliau setelah saya selesai mengajar? Beliau mengatakan, ini nih alasannya kenapa orang gampang menerima dakwah pendiri pesantren, dakwah orang tua kita. Nasabah ale nama tupugau ilo priolo. Dia yang amalkan lebih dulu, dia sudah melakukannya lebih dulu, baru disampaikan kepada orang, dan cara menyampaikannya juga bijaksana. Tidak mengatakan tidak melakukan, bukan golonganku, tidak melakukan, geser keluar dari ini, tidak. Sehingga saya sering menyampaikan bahwa ada dari kalangan yang menjadi awalnya pengikut, simpatisan, yang kemudian menjadi kader yang luar biasa, bertanya, Ustaz, mana itu yang betul? Karena saya mendengar dari mulut beliau dengan telinga saya tentang masalah ini tidak boleh. Tapi ada orang yang menyampaikan ke saya bahwa saya mendengar dari mulut beliau dengan telinga saya bahwa ini boleh. Dua hal yang bertentangan. Tegai naruh 7. Saya jawab, 7 mana? Yang disampaikan ke kita bahwa ini tidak boleh, itu betul. Yang disampaikan ke sini dikatakan boleh, itu juga betul. Kenapa bisa begitu? Saya bilang, Nabi juga begitu. Ya. Nabi ditanya tentang satu masalah, pertanyaannya sama, jawabannya berbeda-beda. Tergantung siapa yang diberi jawaban. Dan beliau tahu, kalau jawaban tidak boleh untuk kita, itu berarti dia sudah tahu bahwa Anda sudah bisa menerima kalau itu tidak boleh dilakukan. Tapi kalau dia mengatakan boleh kepada si fulan, dia lebih tahu
bahwa orang ini kalau dikatakan tidak boleh, ya kalau begitu saya tidak ikut. Dengan cara yang bijaksana tentunya. Sehingga semua bisa dirangkul. Bahkan di Macopa, ya, dan ini juga sering disampaikan oleh Allah Yarham Ustaz Arif, bahwa kita tidak punya perselisihan yang besar sampai-sampai ada seorang khalifah dari Khalwatiyah itu memasukkan anaknya ke pesantren untuk menghafal Al-Quran. Ya kalau kita mengatakan, oh kita tidak bisa sejalan dengan ini, tidak diterima. Ya. Tapi diterima. Yang akhirnya bisa berkembang, meluas, menyampaikan, oh ternyata di sana memang kita berbeda dalam satu masalah, tapi dia tetap menerima kita. Dan itu bisa jalan. Nah, apa yang dimaksudkan di sini? Saya kembali kepada apa yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab." Baca yang diwahyukan kepadamu Muhammad dari Alkitab, dari Al-Qur'an itu. Dan dengan membacanya, dan ini tentu juga untuk disampaikan ke kita umatnya, bahwa Nabi saja disuruh baca Quran, disuruh memahami, disuruh mengamalkan, disuruh mendakwahkan, maka kita juga sama. Baca Al-Quran, perbanyak baca Al-Quran, pahami apa yang kamu baca, amalkan yang sudah bisa kamu amalkan, dan dakwahkan dengan cara bijaksana agar orang bisa menerima. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang apa akhlak Nabi Sallallahu, bagaimana akhlak Nabi? Jawabannya apa? Akhlak Nabi Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran kita mengetahui bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bermuamalah. Nah, salah satu itu sudah pernah saya angkat dalam tulisan harian, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghadapi orang-orang yang mengejek, mencerca, memaki, bahkan ingin membunuh, ingin melenyapkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak jawaban yang bisa kita dapatkan dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya yang saya tulis itu adalah mengambil apa yang dia baca dari amalan yang dilakukan oleh pendahulunya. Nabi Musa alaihi salam ketika ditanya, dimintai oleh kaumnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapat jawaban siapa sih yang membunuh orang yang terbunuh ini. Yang kisah Al-Baqarah itu, ya. Untuk dapat jawaban itu, Allah Subhanahu wa taala menjawab doa Nabi Musa alaihi salam dengan mengatakan, suruh potong sapi. Apa jawaban kaumnya? Wahai Musa, kami datang ini untuk bertanya siapa pembunuh orang yang mati ini. Kok jawabannya potong sapi? Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Qalu atattakhiduna huzwa. Apa kamu mengolok kami, Musa? Kalau bahasa kita,
pare-are. Tapi apa jawaban Nabi Musa? Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari menjadi orang yang bodoh. Coba dipahami bahwa mengejek, memperolok-olok orang itu adalah perbuatan orang bodoh. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab semua tantangan itu dengan mengembalikan kepada apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Bahkan terkadang susah diterima oleh akal, baik akal manusia maupun yang selain manusia, yang ini tidak berakal sebenarnya. Tapi Jibril alaihissalam itu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperlakukan oleh mad'unya di Taif, ya kita semua mengetahui bagaimana kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Taif, dilempari sampai berdarah-darah, dihina, dicaci, dimaki. Bahkan Jibril pun sudah tidak tahan mendapatkan perlakuan itu yang dilakukan oleh manusia terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu mengatakan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, minta kepada Allah agar menyuruh saya membalik gunung ini ke atas mereka. Tapi apa jawaban Nabi? Tidak. Mereka melakukan itu karena mereka belum tahu. Dengan cara bijaksana dia bahwa bisa jadi dari apa yang Anda lihat ini di hadapan kita sekarang ini adalah mereka-mereka yang melempari saya karena belum tahu siapa saya. Dan di sana ada benih-benih orang-orang yang akan ikut kepada saya, beriman. Dan terbukti banyak di antara orang-orang yang dulu benci kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena belum tahu atau belum diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menerima dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari anak keturunannya itu ikut dan setia kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau kita kembali kepada apa yang kita ketahui tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang secara frontal bahkan sudah berjalan menuju rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan lain. Ketemu dengan adiknya yang semua orang, kenapa urus Muhammad? Itu adikmu sudah jadi pengikut Muhammad. Dia datang ke adiknya yang dari sana dengan kemarahan itu ada hidayah Allah Subhanahu Wa Taala kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan dia beriman. Bahkan setelah beriman, ya, dia mengajak, ayo, kenapa mesti sembunyi-sembunyi dalam dakwah ini? Kebenaran yang juga dijawab dengan cara bijaksana oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga yang jadi pelajaran buat kita dalam ayat tadi, utlu ma uhiya ilaika minal kitab, baca Al-Quran, pelajari Al-Quran supaya kita tahu, supaya kita paham bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah, dalam menyiarkan dakwah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amalkan. Ya, kalau kita mendakwahkan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang kita lakukan, pasti orang bilang, ngaca dong.
Bahkan ada yang mengatakan bahwa arengi syami naita yalena. Bahkan terkadang mengatakan nabasyamu bayro nang kalinya waro dakwana. Nah, itu kenapa? Karena bertentangan dengan apa yang disebutkan tadi ya, yang saya sebutkan dalam pelajaran tafsir itu, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apa kamu menyuruh orang untuk kebaikan, mengajak kepada kebaikan, wa tansawna anfusakum, lalu kamu lupa pada dirimu. Kau tidak melakukan kebaikan itu, bahkan melakukan yang bertentangan dengan kebaikan yang kamu ajakkan, yang kamu dakwah, bagaimana bisa diterima? Nah, yang kedua, di sini ada perintah wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat. Baca Quran, zikir. Salat, zikir. Kenapa dilanjutkan tadi ya? Kemudian dengan ayat wala dzikrullahi akbar, dan sungguh mengingat Allah itu lebih utama, lebih besar. Yang dimaksud bukan hanya baca Quran, bukan hanya salat, itu zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, tapi semua bentuk upaya kita melakukan segala sesuatu, hadirkan Allah Subhanahu wa taala di sana. Ingat Allah Subhanahu wa taala padanya, agar kamu tidak salah jalan, agar bisa memilih ini yang benar, ini yang tidak benar menurut Allah Subhanahu wa taala, menurut apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah tahu apa yang kamu lakukan. Allah tahu apa yang kamu perbuat. Ini ujung dari ayat ini. Jadi ingat Allah Subhanahu wa taala pada segala yang kita lakukan, yang akan kita lakukan. Dan salat ini, ya, saya di dalam perjalanan safar dakwah kemarin, saya diberi kesempatan untuk ceramah di 2 masjid. Alhamdulillah, tidak pernah saya bayangkan saya bisa ceramah di sana. Tapi qadarullah, ini ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Saya bersama Ustaz Nasrullah di satu masjid, saya menjelaskan tentang sholat. Karena saya bertanya kepada pengurus salah seorang, apa bagus dijelaskan di sana? Terserah Ustaz. Ya saya ambil yang paling yang paling dibutuhkan. Kenapa? Saya dalam perjalanan dari kampus ke masjid itu, ya, dalam rombongan ada padat penduduk. Ya. Dalam hati saya, nanti kita lihat padatnya di masjid. Ternyata hampir 70.000 malaikat yang hadir. Manusianya tidak seberapa. Malaikatnya yang banyak. Ya, sampai ada yang jamaah tertunduk, lesu ya kelihatan. Karena saya menyinggung begitu. Saya bilang, padat penduduk, ya, tapi kok jamaah cuma segini. Masjidnya luas, Pak. Persis dengan masjid kita. Luas, ya, tapi ya paling banyak 3 saf. Ya alhamdulillah 3 saf. Maegan. Ini 1 saf pun tidak sampai. Saya menjelaskan tentang, dan saya mengatakan bahwa salat ini, ya, kita belum memulai salat itu sudah dapat pahala, bahkan sudah dapat jaminan surga. Baru berwudu, kita sudah dapat jaminan surga. Ma minkum min ahadin yusbighul wudu
Thumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyiha sya'. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang berwudu dengan sempurna lalu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, melainkan dibukakan baginya pintu-pintu surga yang 8. Dia bisa masuk lewat pintu mana saja yang dia mau. Napai mak jenne. Di hadis yang lain, berwudu di rumah, jalan keluar menuju masjid, tidak ada yang membuat kita keluar kecuali untuk salat. Langkah kaki kita mengangkat derajat kita di sisi Allah, menggugurkan dosa-dosa kita. Kalau sudah masuk masjid dianggap sudah salat. Dan didoakan oleh siapa? Malaikat. Malaikat. Apa doa malaikat? Apa salawat malaikat kepada orang yang sudah masuk masjid itu? Yang berjalan dari rumahnya niatnya tidak ada kecuali untuk salat. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaih. Ya Allah, ampuni dia. Ya Allah, rahmati dia. Sayang, kasihan. Ya Allah, terima taubatnya. Ini bisa kita bayangkan makna dari apa yang disebutkan. Ya Allah, ampuni dia. Berarti jangan merasa bahwa saya punya dosa, tidak bisa lagi ke masjid. Tidak. Ke masjid supaya diampuni. Saya tidak bisa lagi barangkali diterima taubatnya. Tidak, ke masjid. Artinya orang yang melakukan dosa, orang yang mungkin belum bisa taubat, datang ke masjid. Niatkan, tidak ada yang membuat kita ke masjid kecuali untuk salat, maka dapat itu. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaih. Terima taubatnya ya Allah, terima taubat. Belum pakai salat itu. Salat, saya ulangi juga apa yang biasa sampaikan di sini, bahwa ada 23 kali kesempatan kita untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala lewat salat berjamaah. 17 rakaat ditambah 6, amin. Sesudah salat, jangan buru-buru keluar, berzikir berzikir. Siapa yang membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, jumlahnya 99, dicukupkan dengan 100 dengan ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa jaminan yang disampaikan oleh Nabi? Allah Subhanahu wa taala menghapus semua kesalahannya meskipun sebanyak buih di lautan. Luar biasa. Lalu kita tidak melakukan itu, padahal ini perintah Allah, wa aqimis shalah, dirikan salat. Ada juga yang membahas ini. Kenapa di sini tidak wasalli, salatlah, wa aqimis shalah, dirikanlah salat. Makanya dalam ayat yang ancamannya orang yang salat diancam neraka, itu bukan orang yang salah dalam salatnya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim, bukan fi salatihim. Yaitu orang-orang yang an salatihim, dari salatnya, sahur. Bukan fi salatihim sahur. Artinya salatlah yang dengan salat itu bisa lari kepada apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat di surah Al-Ankabut, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu
mampu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, kenapa banyak orang yang salat 5 waktu dengan berjamaah, tapi maksiat jalan, kemungkaran tetap dikerjakan? Berarti ada masalah pada dirinya, bukan pada ayat. Ada masalah pada dirinya. Nah, salah satunya barangkali ya, saya menjawab apa yang biasa kita sebutkan dalam hadis, man sallalillah arba'ina yawman, ya, fi jama'atin yudrikut takbiratal ula. Siapa yang salat karena Allah selama 40 hari dengan berjamaah, dia mendapatkan takbir pertama, maka dicatat baginya 2 keselamatan, ditetapkan baginya 2 keselamatan, bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar, keselamatan dari sifat munafik dan keselamatan dari azab neraka. Tapi kenapa ada orang yang salat, yang sering saya sampaikan, dan ini lewat pertanyaan, bukan 40 hari di sembahyang, 40 tahun di sembahyang, nah masih ada itu sifat munafiknya. Saya jawab, ya mungkin karena dia tidak ambil yang pertamanya tadi. Man sallalillah, siapa yang salat karena Allah. Kalau salat karena Allah, insya Allah ya, dia akan mendapatkan jaminan itu. Nah, makanya mari kita jujur, kita ini salat karena Allah atau karena masih karena manusia? Agak sesuai kode kulau naik sekali nak kadang kana. Jadi perbaiki. Dan terkadang setan itu mau masuk di situ tuh. Ya. Tidak usah. Tapi kalau dia dikalahkan, dia balik lawan Habib. Bahaya sekali. Setan itu tidak ingin kalau kita mendapatkan surga Allah. Sehingga kalau disebutkan tadi baru berwudu sudah dapat jaminan surga, setan itu mulai dari situ. Mungkin kita berwudu bagus, ya. Tapi setelah berwudu lupa bacaannya. Atau ketika berwudu, ya, lain Tuhan yang menyerang, sehingga baru berwudu sudah buat kita bagaimana mengingat sesuatu. Akhirnya kita tidak khusyuk. Masuk salat pun sama, dia ikut. Sehingga penting untuk kita melakukan ini. Dan ujung dari ayat tadi, wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sungguh mengingat Allah itu adalah sesuatu yang besar, keutamaannya luar biasa. Maka ingatlah Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya dalam salat saja, di semua keadaan, Kenapa? Allah tahu apa yang kamu lakukan. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini, dan saya mohon maaf kalau agak panjang karena ini juga karena perasaan, ya, semangat apa yang saya dapatkan di sana, ya, dalam perjalanan ini, betul dalam perjalanannya melelahkan. Karena itu disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, safar itu adalah sesuatu yang melelahkan. Tapi alhamdulillah kegembiraan kami terhadap apa yang kami dapatkan, pelayanan dari tuan rumah, ya, yang sebenarnya tuan rumah dadakan, karena kita tidak punya, ya, ketetapan bahwa kita ke sana, ya, kita di situ, tidak. Tapi karena begitu tahu kita sudah jalan, nanti tempatnya nanti di sini, luar biasa, dan pelayanannya masya Allah. Jazakumullahu khairan katsira. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan balasan yang lebih baik, ya, yang lebih banyak. Ja'alani Allah wa iyyakum minal amilina wal faizin wa adkhalani wa iyyakum bil jannati wan na'imil muqim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimati min kulli dhanb fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.